Lalu kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tentang usaha saya. Karena ini menjelaskan tentang metodologi penelitian dengan desain eksperimen. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Farhan Habibie dari Teknik Mesin S2 Universitas Negeri Padang. Nah, mungkin agak sedikit berisiko mungkin karena saya lebih tua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa terkait dengan desain eksperimen. Di mana di sini saya sudah menyiapkan dua buah soal yang akan saya jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama yaitu kita lanjut ke soal pertama, yaitu peneliti ingin mengetahui tentang empat komposisi zat tambahan pada logam yang dijadikan subjek eksperimen yang memiliki kekuatan yang berbeda secara nyata dari uji tarik dalam megapascal ditampilkan pada tabel berikut. Nah, tabelnya seperti ini. Lalu untuk tingkat kepercayaan 95% dan 99%. Ujilah dengan dugaan kekuatan logam yang dihasilkan berbeda secara nyata. Nah, baiklah, itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu terkait dengan jenis logam yang akan kita gunakan. Nah, pada soal-soal semacam ini, kita akan menggunakan yaitu rencana acak secara lengkap atau disebut juga dengan RAL. Nah, pada RAL ini akan kita bagi secara 4 komponen logam yang dimana saya jelaskan di sini ada komponen 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan untuk pengulangannya saya akan membaginya secara 5. Nah, karena adalah ini berarti di sini saya akan menjumlahkannya secara komponennya saja, tidak secara ulangan gitu. Nah, seperti yang terlihat pada tabel, maka setelah diketahui jumlah dari komponen, terus kita juga cari banyak pengamatannya itu sebanyak 5 kali, dan kemudian kita cari rata-ratanya bisa dengan jumlah per banyak pengamatan, atau bisa juga dengan menggunakan rumus average. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa rata-ratanya adalah 1, lalu antara pelakuannya 3, dan keseluruhannya ada 16, di mana itu N kurang 1 K dikali N kurang 1. Nah, sehingga jumlah totalnya ada 20. Sedangkan dari jumlah kuadratnya, di mana kita menggunakannya adalah dari jumlah kuadrat ini, lalu dibagikan dengan banyak pengamatannya itu sebanyak 20. Nah, sedangkan dari antar perlakuannya adalah jumlah dari kuadrat dari masing-masing jumlah, lalu dibagikan dengan 5. Nah, hasilnya seperti ini, baru kita kurangkan dengan hasil rata-ratanya. Setelah itu dapat hasil dari antar perlakuan. Sedangkan kekeliruan eksperimen yaitu hasil dari jumlah total ini dikurang dengan rata-rata dan antar perlakuan. Nah, jumlah total kita dapatkan dari hasil kuadrat dari semua data kita yang ada. Nah, setelah itu baru kita masuk ke kuadrat tengah, di mana kuadrat tengah itu dengan rumusnya adalah jumlah kuadrat dibagi dengan derajat kebebasannya. Nah, maka yang dari pertama itu dapat hasilnya hampir sama karena dibagi 1. Lalu yang kedua dapat hasilnya 5697,4 karena 1790,2 dibagi dengan 3. Lalu yang selanjutnya adalah 55958 dibagi dengan 15 atau 3497. Nah, sedangkan untuk ujian di mana kita dapat antar perlakuannya adalah hasil dari antar perlakuan dibagi dengan kekeliruan. Didapat hasilnya adalah 1,6. Sedangkan untuk tabel, karena kita menggunakan tingkat kepercayaan 95, maka F tabel yang kita gunakan adalah 0,5 dan 0,1. Di mana 0,5 itu kita dapat hasilnya adalah 0,5, 3, 16. Di mana hasilnya adalah 3,24. Sedangkan di F tabel 0,01 di 3 dan 11 itu adalah 5,29. Nah,
Setelah itu, kita lakukan pembandingan antara F hitung dengan F tabel kita. Nah, apabila seperti ini, maka F hitung kita adalah 1,6, di mana jika kita bandingkan dengan 0,05, 3,24, berarti kan lebih kecil daripada F tabelnya. Maka kita menerima nolnya. Kalau kita menerima nol, maka artinya adalah tidak ada perbedaan. Karena kalau kita terima adalah F hitungnya harus bisa sama dengan F tabel, maka baru kita tolak nol. Tapi karena di hasil yang kita dapatkan adalah F hitungnya lebih kecil daripada F tabel, maka kita akan terima nol. Nah, sedangkan kita uji dengan tabel 0,01, yang dimana itu antara 1,6 dengan 5,29, berarti F hitung lebih kecil daripada F tabel. Dimana kita juga tetap terima nol. Seperti itu. Nah, sebenarnya karena kita terima nol tidak ada perbedaan. Sebenarnya kita tidak perlu melanjutkan ini kepada kontras volume. Tapi di sini saya ingin memastikan sekali lagi bahwa hasil yang saya dapatkan adalah diterima. Nah, makanya pada soal pertama itu semuanya diterima karena nol kita terima. Berarti dari kesimpulannya adalah uji kekuatan logamnya tidak ada perbedaan yang nyata dari 1, 2, 3, 4 atau semuanya gitu. Tidak ada perbedaan. Nah, untuk soal kedua yaitu dibedakan dengan temperatur kerjanya. Di mana di sini soalnya adalah peneliti ingin mengetahui adalah apakah 4 komposisi zat tambahan pada logam yang dijadikan subjek eksperimen memiliki kekuatan berbeda secara nyata. Selain memvariasikan komposisi bahannya, temperatur kerja juga sedemikian rupa. Nah, pada data uji tarik atau dalam MPA ditampilkan pada tabel sebagai berikut. Nah, sama seperti soal pertama, yaitu kita juga mencarinya dalam tingkat kepercayaan 95% dan 99%. Di mana kalau kita dapat perbedaan, maka di sanalah kita gunakan kontras ortogonal yang tadi. Nah, seperti pada tabel. Nah, ada temperatur kerja, ada jenis logam. Jenis logamnya sama kayak tadi ya, masih ada 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan temperatur kerjanya yaitu ada 1200, 1300, 1400, 1500, dan di sini sebenarnya 1600 ya. Nah, baru kita jumlahkan dulu untuk yang berdasarkan jenis logamnya. Lalu yang kedua baru kita jumlahkan secara yang dari temperatur kerja. Tapi dari jenis logamnya kita jumlahkan juga. Nah, lalu kita juga hitung banyak pengamatan beserta dengan rata-ratanya. Rumusnya masih sama seperti tadi. Ini rata-rata didapatkan dari jumlah per banyak pengamatan. Nah, lalu kita cari dari sumber variasinya, di mana rata-ratanya adalah 1, jadi didapatkan antar perlakuan kelompoknya adalah 3, berarti kan dia ini adalah 4, dikurang 1, berarti 3 ya. Nah, sedangkan blok atau kelompok itu kita dapatkan dari sini. Dari yang temperatur kerja ini kan ada 5 nih. Nah, dia N kurang 1. Rumusnya juga masih N kurang 1. Sehingga dimasukkan adalah 4. Nah, untuk selanjutnya itu kekeliruan. Kekeliruan ini harus pas nilainya dengan jumlah totalnya. Karena jumlah total 20, berarti 20 dikurang rata-rata, dikurang antar perlakuan, dan dikurang kelompok, hasilnya tinggal 12. Itu caranya. Sedangkan jumlah kuadrat, jika itu adalah jumlah kuadrat ini, kita kuadratkan untuk hasil ini sampai sini, lalu kita bagi dengan jumlah ini 20. Dapatkan hasilnya 589,04. Sedangkan di antara perlakuan adalah jumlah yang pertama dikuadratkan dibagi dengan 5, jumlah kedua, jumlah ketiga, keempat, lalu dikurang dengan rata-rata yang sebelumnya telah kita lihat. Nah, sedangkan untuk blok kelompok itu sedikit tricky ya, di mana jumlah yang bagian di sini kita kuadratkan,
kita bagi dengan 4 karena kita memiliki 4 komponen. Nah, dari jumlah yang ini sampai yang kelima, lalu kita jumlahkan. Nah, sedangkan untuk jumlah totalnya adalah hasil kuadrat dari data yang kita telah dapatkan. Baru kita bagi dengan kita kurang dengan semua yang ada di atas sehingga menghasilkan kekeliruan. Nah, baru kita cari adalah si kuadratnya atau KT. Nah, KT kita dapatkan adalah seperti soal sebelumnya, yaitu jumlah kuadrat jika dibagi dengan derajat kebebasan atau dekat. Nah, sama juga dari antar kelompok, blok kelompok sampai di kelurahan itu hampir sama. Baru masuk kita ke UGF. Di UGF kita akan mencari hasil UGF untuk antar perlakuan dengan kelompok. Ini dibedakan ya. Jadi untuk antar perlakuan kita berarti membagi antar perlakuan dengan kekeliruan sehingga didapatkan hasil UGF di antar perlakuan. Sedangkan untuk di kelompok kita adalah membagi hasil dari satu kelompok baru dibagi dengan kekeliruan. Sehingga didapatkan hasil pada UGF yaitu 3,64 dan 5,94. Sedangkan F tabel yang kita ketahui yaitu adalah di 0,05, kita berarti mencarinya adalah di 3,12. 3,12 didapatkan hasil 3,49, sedangkan untuk F tabel yang kedua yaitu adalah 4,12. Dapat hasilnya adalah 3,26. Nah, sedangkan untuk tabel 0,01 kita menggunakan di antar perlakuannya adalah 3,12 yaitu 5,95. Sedangkan yang satu lagi adalah 4,12, 5,41. Nah, baru untuk selanjutnya adalah kita bandingkan hasil untuk F hitung ini dengan F tabel 0,5 dan 0,1. Berarti satu garis ini kita akan bandingkan. Yaitu di mana di sini hasilnya adalah tolak Hano karena kita memiliki F hitung yang lebih besar daripada F tabel. Ya, sehingga kita tolak Hano ya. Sedangkan untuk yang untuk kelompoknya itu kita memiliki hasil 5,94. Kita bandingkan dengan F tabel di mana hasilnya adalah 3,6 dan 5,1. Di mana keduanya juga sama-sama tolak Hano. Berarti kita memiliki ada perbedaan di antara masing-masing perlakuan yang kita lakukan. Untuk kita mengetahui yang mana yang paling berbeda, itu kita menggunakan untuk uji lanjutnya, yaitu dengan menggunakan metode kontras ortogonal. Nah, di sini untuk C1-nya saya akan menggunakan perbandingan antara komponen kedua dengan komponen pertama. Karena kita lihat dari rata-ratanya, komponen kedua yang paling sedikit pertama, baru komponen kedua. Lalu untuk C2, saya akan membandingkan antara komponen keempat dengan komponen ketiga. Nah, sedangkan untuk C3, saya akan membandingkan komponen pertama dan kedua dengan komponen 3 dan komponen 4. Nah, di sini kita harus memastikan dulu kontras ortogonal kita sudah betul atau belum. Jadi kita bandingkan antara C1 dengan C3, C2 dengan C3, apakah hasilnya 0 semua. Nah, kita lihat di sini ya. Min 1 dikali 1 dengan 1 dikali 1. Terus 0, 0, 0, 0. Berarti min 1 tambah 1 ya. Berarti 0. Kita bandingkan yang keduanya adalah C2 dengan C3. Yaitu min 1 dengan min 1. Berarti plus 1 ya. Dan 1 dengan min 1. Dapat hasilnya min 1. Jadi plus 1 min 1. Hasilnya adalah 0. Berarti kontras ortogonal kita adalah betul. Jadi nilainya adalah 0. Nah, di mana kita harus mencari jumlah kuadratnya yang dari JK1. Berarti caranya adalah D1 dikali dengan jumlah ini dikuadratkan, dibagi dengan ini. Ya. Lalu ini dikali ini kuadrat, ini dikali ini kuadrat, ini dikali ini kuadrat. Lalu dibagi ini dikali dengan min 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat.
Jadi dapatkan hasil JK satunya adalah 136,9. Sedangkan untuk yang JK ke C2, maka kita harus mengalihkan antara ini dengan J3 dan J4 dengan ini. Baru kita bagi 5 juga. 5 kali ini dikuadratkan semua, dijumlahkan. Dapat hasilnya 8468,1. Sedangkan JK3 didapatkan hasil yaitu 8487,2. Nah, dari tabel tadi kita mendapatkan KT kita adalah 1564,4. Nah, jadi kita hitung F hitung, di mana kita cari F hitungnya adalah JK dibagi dengan KT. Sehingga didapatkan hasil yang pertama adalah 0,0875, yang kedua adalah 5,41, dan yang kedua adalah 5,42. Dan untuk F tabel kita gunakan adalah 1,12 untuk 0,05. Kita menggunakan tabel 0,05. Maka hasilnya adalah 4,49. Nah, lalu kita bandingkan lagi antara F tabel dengan F hitung. Di mana yang pertama kita dilihat dari Q1, berarti itu diterima. Berarti tidak ada perbedaan dalam data yang kita gunakan. Yang mana kalau di sini ujinya adalah uji kekuatan logam antara komponen 2 dan komponen 1 tidak berbeda secara nyata. Lalu untuk yang kedua adalah kita tolak karena F hitung kita lebih besar daripada F tabel. Jadi kalau pada kedua itu ya yang J3 dan J4, maka uji kekuatan logam antara komponen 4 dan komponen 3 ternyata hasilnya berbeda secara nyata. Nah, baru yang terakhir adalah yang F hitung untuk C3, yaitu 542. Di mana hasilnya juga ditolak, berarti kita kaji dari sini, yaitu di mana uji kekuatan logam antara komponen 1 dan 2 dengan komponen 3 dan 4 itu ternyata hasilnya berbeda secara jelas. Nah, mungkin sekian untuk hari ini dari tugas besar saya berdiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.